Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan metode numerik untuk informatika UMJM 2020-2021. Ini mungkin bahasannya, tapi misalkan mau dipakai untuk bahan referensi bagi yang tidak mengikuti kuliah juga bisa. Ini adalah gambar saya saja untuk perkuliahannya di informatika juga. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat bagi yang perlu mungkin sebagai bahan referensi. Mungkin ya kalau misalkan ada salah ya ini di sistem Bascript bisa dicek lagi ya. Kalau ada kekurangan ya bisa aja lapor, sampaikan kepada kami. Oke. Nah, bahan bacaannya ada di buku pertama yang buat di kuliah. Bab 2 solution of equation in one variable, kemudian bab 5 di buku kedua iterative solution of nonlinear equation, dan ada di buku ketiga bab 4 solving equation. Jadi bagi yang kuliah di informatika insyaallah harus tahu nih buku 1 dan 3 maksudnya apaan. Bagi yang perlu nanti silakan kontak untuk mengetahui isinya bukunya apa aja. Oke. Apa sih hal utama yang dibahas? Yang kita akan bahas adalah masalah mencari fx sama dengan 0 ya. Terdapat suatu fungsi yang akan bernilai 0 jika didapatkan nilai x. Jadi kita nggak tahu nilai x-nya berapa, tapi nanti hasilnya adalah 0. Nah, tidak didapatkan metode sederhana untuk mendapatkan nilai x, sehingga nilai x diperoleh dengan caranya apa ya? Bikin tebakan gitu ya. Kita menebak kira-kira berapa ya x-nya gitu loh. Misalkan aja fx sama dengan x pangkat 2,5 tambah 3x plus 10. Kira-kira x-nya berapa gitu ya. Kalau misalkan ketemu formulasi untuk menyederhanakan ini, berarti alhamdulillah bisa selesai gitu ya. X-nya pangkat berapa aja biar dapatkan x-nya nilainya berapa aja, sehingga solusi ini terpenuhi gitu ya. Artinya kalian kita menggunakan pensil dan paper, jawabannya ketemu gitu ya, tanpa menggunakan komputer. Nah, contoh klasiknya adalah di root finding. Nah, mungkin judulnya adalah solusi persamaan satu variabel ya, atau solution of equation in one variable. Kadang-kadang ada yang juga menyebutnya dibahas sebagai root finding ya. Contoh kasusnya adalah root finding. Akar 2 itu berapa? Tentukan nilai akar 2. Tanpa pengetahuan mengenai manipulasi sistem akar, kita bisa menghitung dari dibuat fx sama dengan x kuadrat min 2. Kenapa? Karena misalkan ada satu akar, anggaplah akar b adalah A jika A kuadrat itu sama dengan B gitu. Ya, berarti nanti kita buat saya tambahkan catatannya aja, new slide. Hitungan nilai akar pangkat 2 ya. B, misalkan B adalah nilai dari akar A. Ini agak susah buat equationnya kalau di sini. Akar A atau SQRT ya. SQRT dari A sama dengan B jika B kuadrat sama dengan A. Gini ya. Nah, jadi kenapa tadi ada kita bisa buat fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 sama dengan 0 ya, berarti kan di sini kita cari nilainya b gitu ya, dimana b kuadrat dikurangi
dikurangi 2 itu sama dengan 0, atau misalkan B-nya jadi X, ya berarti X kuadrat minus 2 sama dengan 0. Nah, ini akan kita jadikan bahan untuk perhitungan nantinya. Jadi mungkin di sini ada 2 kasus yang akan saya bahas gitu ya. Oke, permasalahan sederhana lainnya adalah sebagai contoh kenapa nih? Timbangan untuk menuangkan secangkir kopi, atau ada kopi panas gitu ya, atau misalkan senang minuman yang lain, anggaplah kopi ya. Ada secangkir kopi, kemudian ditaruh di meja dapur. Apakah suhu kopi itu tetap tinggi ya, jadi dikasih air panas, apakah turun apa enggak? Jelas turun ya. Hal apa saja yang mengaruhi suhu kopi? Apa yang terjadi dengan kecepatan dingin kopi dari waktu ke waktu? Misalkan Anda buat sketsa suhu kopi dari waktu ke waktu, apakah terlihat linear gitu ya. Bisa dilihat di hukum pendinginan Newton untuk mendekati skenario ini. Jadi misalkan ada kopi itu kan ditaruh aja di dapur, kopi panas ya, kopi yang sudah diseduh air panas, apakah nanti suhunya tetap panas? Misalkan panas penuh, waktu dituang suhu airnya adalah 75 derajat Celcius, apakah tetap 75 derajat Celcius? Sementara misalkan di ruang dapur itu ada sistem pendingin, sehingga nanti ruangannya misalkan 20 panas ruangannya 20 derajat Celcius, apakah air di gelas itu tetap 75 sesuai suhu awalnya 75 derajat Celcius misalkan. Jadi hukum Newton dalam pendinginan menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda tersebut dengan suhu lingkungan sekitarnya atau environment. Dalam keadaan ideal, suhu benda terhadap waktu dapat dimodelkan sebagai ini. Jadi T-nya suhunya terhadap waktu adalah suhu di lingkungan ditambah dengan suhu awal benda dikurangi dengan suhu lingkungan dikalikan dengan E pangkat minus K kali T. E adalah bilangan Euler ya, 2, sekian. Nah, di sini terdapat parameter K sebagai penanda kecepatan penurunan suhu benda atau objek. Model ini adalah model non-linear. Kemudian masalah lagi nih, bagaimana kalau kita pengennya menikmati suhu pada suhu temperatur tertentu ya, misalkan kita anggap sebagai TD. TD adalah suhu kopi yang diinginkan, sehingga muncul persamaan Ft sama dengan T terhadap T dikurangi TD sama dengan 0. Jadi selisihnya nggak ada selisih atau dekat banget gitu ya. Nah, kita pengen dapetin pada saat waktu berapa suhunya jadi TD gitu ya. Contohnya misalkan suhu awal kopi adalah waktu diseduh adalah 90 derajat Celcius, kemudian suhu ruangan 25 derajat Celcius. Koefisien K-nya adalah 0,275 dalam hitungan per menit ya, karena penurunannya kan bisa jadi per detik, bisa jadi per jam, bisa jadi per hari gitu ya. Ini dihitung dalam misalkan 0,275 ini adalah dihitung dalam per menitnya, koefisien per menitnya. Dan suhu kopi yang diinginkan adalah 40 derajat Celcius. Semoga lidah Anda tidak terbakar di suhu yang ini gitu ya. Tentukan kapan kopi bisa diminum ya. Jadi kondisi awalnya seperti ini. Suhu awalnya 90 derajat Celcius, suhu ruangan 25 derajat Celcius. Diperkirakan K pada saat itu adalah 0,275 dalam hitungan per menitnya, dan suhu kopi yang diinginkan adalah 40 derajat Celcius. Kapan kopi bisa diminum? Ini akan menjadi suatu permasalahan sendiri gitu ya. Metode tebakannya gimana? Metode pertama yang biasa dipakai adalah metode biseksi. Jadi masukkan sistem persamaannya fx sama dengan 0, kemudian dibuat interval A hingga B, di mana A kali FA dikalikan FB sama kurang dari 0. Jadi FA mungkin negatif, FB-nya positif, atau sebaliknya FA-nya positif, FB-nya negatif gitu kan. Kemudian ada toleransi bernilai epsilon.
E. Kemudian diambil suatu nilai tengah M sama dengan A plus B dibagi 2. Jika FA dikali FM kurang dari 0, maka B sama dengan nilai baru B-nya adalah M. Kalau beda, A sama dengan M. Until B dikurangi A, selisih dari B sampai hingga A adalah kurang dari epsilon, suatu nilai toleransi yang dikehendaki. Jadi outputnya adalah solusi berada pada interval A hingga B, di mana selisih di antara A sampai B itu kurang dari E. Itu metode biseksi kalau kita melihatnya dari segi teoritis atau bahasa abstraknya ya, mungkin ya, bahasa dasarnya. Nah, gambar sederhananya seperti ini. Tentukan dua nilai tebakan X1 dan X2, sehingga misalkan X1-nya kurang dari 0, X2-nya lebih dari 0 gitu ya. Atau kebalikannya, nanti X1-nya lebih dari 0, X2-nya fx fungsi nilai dari fx1. Oke, saya ulangi sebentar. Metode biseksi gambar sederhananya seperti ini. Tentukan dua nilai tebakan X1 dan X2, sehingga nanti nilai dari fx fungsi pada saat X sama dengan 1 itu kurang dari 0, dan nilai dari fungsi f pada saat X sama X2 gitu ya, pada saat X2 dia lebih dari 0, atau kebalik ya, bisa jadi nanti fx1-nya lebih dari 0, fx2-nya kurang dari 0, tergantung nilainya. Kemudian hitung nilai tengahnya, misalkan ada x middle adalah x1 tambah x2 dibagi 2. Kalau misalkan anggaplah kita ambil aturan yang ini ya, apabila fx jika pada saat x middle itu xm itu nilainya kurang dari 0 atau sama dengan setara dengan fx1-nya juga lebih kurang dari 0, maka gantikan nilai x1 dengan xm. Apabila xm-nya lebih dari 0, nilai dari fungsi xm-nya lebih dari 0, maka gantikan nilai x2 dengan xm. Ulangi perhitungan nilai tengah xm sehingga nanti didapatkan nilai xm itu dekat dengan 0. Itu gambar sederhananya. Mungkin seperti ini contohnya. Gambar sederhananya, misalkan ada buku gitu ya, kita nggak tahu jumlah halamannya berapa. Misalkan kita diminta membuat buku halaman ke-50. Terus kita buka bukunya, kemudian kita bagi 2. Anggaplah ternyata buku itu tebalnya adalah 140 halaman. Kalau kita bagi di tengahnya, berarti kan kita ketemu halaman 70. Sedangkan yang dicari kan halaman 50. Oke, mungkin slide aja ya. Gambaran lain misalkan samakan aja ya. Ada buku dengan jumlah halaman misalkan aja 140 halaman, diminta cari halaman 50. Berarti misal dibuka tengah buku, maka kita dapat halaman 70 gitu ya. Nah, setelah dibuka ngapain? Berarti kita kan carinya halaman 50. Berarti nanti kemungkinan
halaman 50 itu ada di antara awal dari halaman pertama sampai halaman 70 berarti kan. Nah, berarti kita bukanya kemana? Setelah ketemu halaman 70 berarti nanti batasan buku itu kita ambil yang 70. Nah, kita ambil dari batasan 70 dari halaman 1 sampai 70. Berarti tengahnya adalah dibuka tengah, bagian tengah dari halaman 1 hingga 70 diperoleh misalkan halaman 35. Nah, karena kita mau 35 berarti kan sekarang halaman 50 itu kan lebih besar daripada 35. Berarti nanti dibuka bagian tengah dari halaman 35 hingga 70. Misalkan diperoleh halaman berapa nih? Kalkulator 70 tambah 35. Kenapa nih? Enter. 75 tambah 70 tambah 35 dibagi 2 52. Nah, berarti ketemu misalkan halaman 52. Begitu seterusnya ya. Jadi bagi tengah ini adalah gambaran sederhananya biseksi. Jadi ada bagian besar, kemudian kita belah di tengahnya. Kita cek dari bagian tengah tuh kira-kira bagian mana yang yang dirubah gitu kan. Misalkan di sini pojoknya tengahnya bagian buku itu dari halaman 1 sampai 140 dibagi di tengah berarti ketemu halaman 70. Nah, karena 50 ada di antara halaman 1 sampai 70 berarti kita pencarian kita batasi dari 1 sampai 70. Nah, dari 1 sampai 70 berarti diperoleh tengahnya 35 dari 3 karena 50 itu setelah 35 berarti proses pencarian itu mulai dari 35 sampai ke halaman 70. Nah, berapa lagi kalau misalkan dibagi 2 nanti ketemunya halaman 52 gitu misalkan. Nah, terus seperti itu sampai diketemukan halaman 50-nya. Ini adalah gambar sederhananya ya. Mungkin kalau kita ngerjakannya nggak seperti ini, tapi kira-kira kalau misalkan kita bisa membagi persis setengah bagian itu ya kemungkinan seperti ini gitu ya. Ini adalah ilustrasi gambarannya ya. Kalau misalkan kita kerjakan manual ya bukan seperti ini caranya kita buka buku misalkan gitu ya. Pasti mungkin dibagi 1/4, dibagi 1/8, dibagi berapalah gitu ya. Nah, karena ini adalah prosesnya komputer yang tidak tahu di mana letaknya ya bagi setengah misalkan. Bagi 2 misalkan. Dibagi 2 bukan ya bagi setengah ya. Dibagi setengah tambah besar lagi. Nah, kemudian metode yang lain kalau di biseksi itu perlu 2 buah tebakan dan dimana nilainya harus nilai fx-nya ada yang positif ada yang negatif. Nah, metode lain kita bisa pakai metode Newton dimana cuman perlu 1 tebakan awal x0 untuk menghitung nilai berikut, tapi diperlukan nilai berikutnya sehingga nanti f dari x n itu sudah dekat dengan 0. Ingat ya, dekat. Kenapa? Bisa jadi nanti kalau prosesnya dilanjutin mungkin nggak ketemu-ketemu, tapi mungkin kita batasi sesuai toleransinya. Kalau misalkan sudah dekat sama 0 ya sudah, berarti itu kira-kira nilainya. Makanya di sini ada mungkin nanti ada error pembulatan gitu ya, error karena pembulatan gitu ya. Jadi misalkan di sini kita ambil tebakan awal x0, kemudian dicari nilai tebakan berikutnya di mana xn-nya nanti sudah fungsi nilai dari fxn itu sudah mendekati 0 gitu ya. Atau misalkan 0 sama sekali lebih bagus ya. Benar-benar 0, misalkan fxn itu sama dengan 0, berarti itu bagus tuh hasilnya.
Ya caranya seperti apa? Kita menghitung X1 sama dengan X0 dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan turunan turunan fungsi f x0 gitu ya. Jadi kita harus ngerti mengetahui turunan dari fungsi fx-nya. Misalkan kalau kasus pendinginan kopi tadi turunannya adalah minus K dikalikan dengan T0 kurangi TE dikalikan dengan bilangan Euler pangkat minus minus KT. Ini adalah pakai metode Newton. Kemudian yang terakhir yang mungkin metodenya banyak, tapi saya di sini cuma membatasi tiga metode saja. Mungkin masih banyak lagi metode, paling nggak ini kasih gambaran permasalahan seperti apa ya. Perlu dua nilai secant, yaitu ada juga perlu dua tebakan, di mana hasil dari fx0 dan fx1 boleh dua-duanya boleh positif atau dua-duanya negatif, terserah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nilai tebakan berikutnya, misalkan x2 itu dari x1 dikurangi x1 dikurangi x0 dibagi dengan fx1 dikurangi dengan fx0 dikali dengan fx1. Ini adalah rumusannya. Buat x3 nya juga seperti itu, nanti diganti kalau x3 berarti x1 nya diganti x2 x0 nya diganti dengan x1, terus seperti itu ya. Ini adalah pakai metode secant. Itu nanti dulu. Oke, kita coba lakukan perhitungannya di Python ya. Misalkan tadi kita cari misalkan apa nih, pakai kasus kopi aja ya, kopinya tadi ya. Di sini ada memang pakai kasus kopi. Nah tadi terakhir kopi. Kita kasih komen dulu, F T sama dengan T temperatur T dikurangi TD sama dengan 0 ya. Ya mungkin ini rumusannya ya. Kita buat definisi cara ngitung F nya teh, misalkan F dingin gitu ya. F kopi lah misalkan kita kasih ya fungsinya seperti itulah. Dimana nanti kita definisikan dulu apa tadi, suhu awal T0 sama dengan 90, kemudian TE temperatur lingkungan adalah 25, kemudian K nya adalah 0,275, kemudian temperatur yang diinginkan adalah TD sama dengan 40. F kopinya tadi adalah TD ini fungsi T nya adalah ini ya rumusnya tadi ya, F kopi ya, misalkan kopi T nya kita dapatin berapa tadi, TE ditambah dengan T0 dikurangi dengan TE. Nah E nya berapa nih, Euler number value ya berapa ini
27. Ya, mungkin ada errornya panjang lagi, tapi kita cut segitulah. Jadi mungkin ada error gitu ya. Mana tadi? Oh, kalikan dengan E nya sendiri pangkat dari minus K kali T. HSL F sama dengan misalkan ini return kurang-kurangnya ya. Oke, kita bikin segini aja ya. 1 sama dengan ini E kali pangkat ya minus K kalikan dengan T. Nah, ini jadi dipotong dengan F1 misalnya, atau di sini ya nggak apa-apa lah, potongan fungsi ya jadinya, maksudnya daripada nanti kalian salah ketik, bisa kalian potong fungsinya. Jadi misalkan ini bagian ini, karena misalkan kelihatannya terlalu panjang, ya kalian potong aja per part, return F ya. Nah, misalkan kita coba jalankan untuk tiap menit ya, misalkan for T in range mulai dari 0 sampai misalkan menit ke 10 gitu ya. Kita akan melakukan uji coba ya. Misalkan print SL sama dengan F copy terhadap T. Jadi T dari 0 sampai 10 sampai 9 ya. Misalkan kita print di sini misalkan apa ya, T di tab sama F nya waktu ya sebenarnya, waktu, kemudian temperatur kopi, misalkan T kecil waktu ya, atau nggak apa-apa lah, T kecil ini adalah waktu ya. Kalau T besar misalkan temperatur. Print misalkan kita kasih garis biar menarik. Print misalkan T, ST, HSL. Kayaknya huruf kecil F copy. Nah, kita coba jalankan, save dulu. P4 show copy. Uji pertama 01 kita jalankan. Nah, misalkan gini, di sini waktunya menit ke 0, temperaturnya masih 90 derajat. Menit pertama dia sudah turun jadi 74. Menit kedua suhunya jadi 62. Menit keempat, kelima gitu ya, ke-6. Nah, di sini menit kelima jadi 41, dan menit ke-6 dia jadi 47 gitu ya. Nah, berarti kira-kira berapa? Berarti kira-kira nanti kalau terjadi penurunan suhu,
suhunya 40 derajat Celcius, berarti kita bisa mulai minum kapan? Berarti 50 menit kelima detik ke berapa gitu ya, atau menit 5, berapa sehingga suhunya 40 derajat Celcius. Jadi mungkin udah aman buat diminum gitu ya. Water maksimum water temperature for human to drink. Best temperature for drinking water. Safe drinking water foundation. What is the best suhunya 36,6 derajat Celcius. Berarti kalau mau jangan ya, bisa dicari ya. Kan dia bilang ya, banyak lah ya. Mungkin kita anggapnya amannya di ini dianggap udah cukup hangat misalkan, atau ya dia pengen nikmatin, pokoknya dia pengen nikmatin 40 derajat Celcius gitu ya. Nah, berapa mau dibiarkan atau misalkan mau dikipas? Kalau dikipas berarti kan kecepatan K-nya naik tuh, tinggi K-nya naik. Kalau misalkan didiamkan aja mungkin ya nggak tahu ya, pokoknya didinginkan, ketemu K-nya seperti apa. Kalau mau pengen cepet ya berarti nilai K-nya dinaikkan ya. Misalkan K-nya dianggap bukan 7,5, misalkan jadikan 0,7 misalkan. Kalau kita hitung, nah 2 menit sudah 2 menit lebih sudah bisa dikonsumsi ya. Kalau misalkan K-nya adalah 0,7, kalau misalkan kita balikin 2,75 ya berarti nanti antara menit ke 5 dan menit ke 6. Nah, gimana caranya kita bisa lakukan proses perkiraan tadi ya. Kita melakukan tebak-tebakan. Nggak, di sini kita kasih komen misalkan menggunakan biseksi, ada epsilon ya, atau EPS ya, kita sebutnya misalkan namanya variabelnya EPS. Epsilon misalkan adalah 1 atau E angkat min 10 misalkan, anggap ya E angkat 2 itu adalah 100. Kalau tuh min 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan epsilonnya adalah 1E min 10 gitu ya, kita nulisnya seperti itu dengan metode biseksi, dimana tadi X0 nya tadi tebakan awalnya adalah 5, ini masih tinggi gitu ya. Kemudian X1 nya adalah 6, kita pakai biseksi. Kemudian kalau dari teorinya tadi ada intervalnya, dimana X kurang sama dengan 0. Oh, sip. Berarti kalau di sini ada F copy-nya, kita buat definisi baru, misalkan def F copy pas, maksudnya sesuai sama temperaturnya gitu ya. Ini adalah HSL sama dengan F copy pada saat ini K-nya huruf kecil ya, besarin aja ya,
F copy misalkan. Oh, ini F copy T dikurangi TD. Jadi misalkan yang kita pengen itu kan yang apa, derajatnya pasnya kapan nih ya, waktu selisih di antara temperatur kopinya dengan suhu yang kita inginkan adalah 0 gitu kan. Di apa nih, di sini teorinya adalah dibuat selama interval keduanya lebih besar daripada epsilon, dibiarkan dulu ya. Oke. While ada nggak absolut ya? Tes dulu deh. ABS dari min 10, ABS dari 10. Oke. Absolut dari X0 dikurangi X1 itu kurang dari, selama dia lebih besar daripada epsilon, maka kerjakan hal ini gitu ya. Selama nilai absolut dari keduanya X0 kurang X1 lebih dari epsilon, kita akan lakukan misalkan XM sama dengan X0 tambah X1 dibagi 2. Kemudian apa lagi nih? Fxm sama dengan misalkan oke. Jika sama maka B sama dengan M. Kalau sama, kalau ininya negatif, ininya positif, berarti nanti tukar. Kalau B nya sama dengan M. Kalau misalkan sama, ini positif lebih dari 0. Oke. Catatannya misalkan Fxm adalah F copy yang pas gitu ya, pada saat T-nya kita ganti sebagai XM gitu ya. Ini berarti tebakan waktunya ya. Ini juga waktu pertama. Ini adalah tebakan waktu kedua. Nah, makanya di sini T, di sini kita pakai X ya. Kemudian Fx sama dengan Fx0 sama dengan F copy X0 if Fxm kalau dikalikan dengan Fx0 apa tadi di sini kurang atau sama dengan 0, maka X1 sama dengan XM, else X0 sama dengan XM. Terus seperti itu ya. Kenapa nih? Kok X9? Ini X0 ya. Kita ingat, lihat sini prinsipnya ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ketemu FA-nya negatif, kemudian FM-nya adalah positif, berarti kan nilai tebakannya
yang positif diganti, yang positif diganti dengan nilai baru gitu. B sama dengan M. Tapi kalau misalkan di sini positif, berarti kan lebih dari 0. Berarti batasan yang A-nya diganti gitu loh. Gimana ya jelasin ya? Tepat. Misalkan X0-nya ini adalah suatu nilai ya, misalkan 1. Kemudian X1-nya misalkan 5. F dari X1 itu kurang dari 0 misalkan. Sedangkan F dari X0 1 terlebih dari 0 ya. Pada saat misalkan atau sama dengan F1 F5 nih ya. Kemudian ketemu XM, dapat XM, kemudian dari F dari XM itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Kalau F dari XM negatif, berarti batas yang negatif diganti dengan XM. Jadi misalkan gini, di sini kan yang negatif mana? Ini berarti kan X0-nya. Berarti yang diganti adalah X0-nya. Misalkan gini, kalau berarti X0 akan diganti dengan XM. Jadi nanti pencariannya mulai dari pertengahannya. Kalau di sini XM adalah berapa? 5 plus 1 bagi 2 ya, sama dengan 3 ya kan. Kalau misalkan ternyata fx3 itu negatif gitu kan, berarti ya x0 nya kita ganti gitu kan. X0 diganti dengan xm, berarti x0 nya semula 1 kita ganti jadi bernilai 3 untuk pencarian berikutnya gitu kan. Tapi kalau misalkan f dari xm positif, berarti yang kita ganti adalah yang bernilai positifnya. Berarti X1-nya akan berubah jadi XM. Misalkan X1-nya adalah 5, sekarang nilainya adalah 3 gitu ya. Itu adalah prosesnya. Makanya ada notasi seperti ini. Oke, misalkan sini kita print XM, si tab kemudian F dari fxm ya, xm. Nah, di seksi buat sementara ini kita kasih komen ya, biar edit komen. Di sini yang di komen, kita akan coba jalankan biseksinya. Kemudian kita buat 2 buah fungsi. Di sini ada fcopy. Ini kalau misalkan temperaturnya berapa nanti kita hitung. Kalau di sini adalah copy paste, maksudnya sesuai dengan keinginan kita. Kita coba hitung misalkan ini. Semoga non to non.
X return ASL, hasilnya lupa. Ini ya, saya tadi lupa ya, harusnya ada definisi returnnya. Nah, berarti nanti kalau tengahnya dari 6 sama 5 adalah 0, min 6 bla 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 sampai kita coba terus sampai ketemu misalkan di sini berhenti di min 2, selisihnya sudah lebih kecil daripada epsilon. Itu pangkat minus E. Ops. Sama dengan 0. Print misalkan print hasil akhir M ini nggak ada definisi, jadi bisa error tuh. fxm sama dengan 0. Ya, sorry ya, ini biar sederhana aja sih. Hasil akhirnya berarti xm kapan waktunya gitu kan, kemudian temperaturnya berapa, kita cek jalankan. Sini kan cuman ngeprint ini. Nah, hasil akhirnya adalah xm nya sebentar. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalian bisa perbaiki ya. Sebenarnya kayaknya bukan XM, tapi harus di antara satu. Kalau nggak X1, X0. Ya, di antara dua inilah pokoknya ya. Hasil akhir misalkan kita gini. Print XM nya sekian, XM X0 F dari copy paste dari X0 X1 1. Oke, misalkan seperti ini ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi kemungkinan itu adalah hasil dari X0 gitu ya, bukan X1. 3,134956007. Kayaknya ini nih. Soalnya di sini E-nya adalah pangkat min 11 nih. Ya. Selisih antara X0 dan X1 itu, nilai F-nya, nilai F dari copy paste itu adalah 1,8 kali pangkat minus 11 gitu ya. Di sini kita tulis saja XM sama dengan ini ya. Nah, sini X0, sini X1.
Ini proses iterasinya, bla 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 bla, ketemu. Jadi jawabannya adalah harusnya adalah 5,33213497. Atau misalkan kalau ini kita copy 0, ini dikali 60 ketemu 19,92. Berarti kira-kira sini jawabannya adalah kopi bisa diminum pada saat 5 menit 20 detik. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Semoga tulisannya masih bisa terbaca di ini ya, tolong di view bukan di handphone tapi di komputer yang apa, atau sesuatu yang layarnya besar, misalkan TV gitu ya. Kalau di handphone bisa kekecilan tulisannya. Oke, ini adalah kalau kita gunakan metode biseksi. Sekarang bagaimana dengan metode Newton gitu ya. Kita save dulu. Saya tutup selainnya. Ini suhu kopi saya save as dulu, misalkan yang kedua. Nah, sekarang kita menggunakan metode Newton. Newton gimana tadi prinsipnya? Newton adalah ada x0, ada minus fx, f aksen. Nah, ini berarti di sini f-nya bukan ini ya. Bukan yang pas, tapi yang turunannya. Def turunan ya, turunan ya anggaplah D ya, anggaplah turunannya kita sebut sebagai D dari F copy paste, atau sini D kita sebut sebagai derivatif mungkin kalau misalkan bingung gitu kan. Si derivatifnya tadi apa? Ini ya, mana tadi. Nah, fungsi turunannya tuh ini. Kenapa? Karena dari sini rumusan ini TD-nya nggak ada E-nya tidak ada T-nya, yang ada cuman turun dari F copy-nya. Berarti kita nurunkan ini sih sebenarnya. Bagian ini. Iya. Minus K dikalikan dengan T0 dikurangi TE dikali dengan E. Oh. Kita perlu ini kayaknya. Nah, E-nya ini kali F1 return hasil HSL. Nah, ini adalah turunannya gitu ya. Kita perlu satu tebakan saja, berarti X0. Sisanya kapan ya? Misalkan F. Jangan dihapus dulu dong. Return balik ini. Return HSL. Ini biseksi kita ambil dari misalkan fx gitu ya, sama dengan
whatever gitu ya, pokoknya lebih dari epsilon. While sama pada saat fx itu lebih besar daripada epsilon gitu ya. Kan batasannya kan gitu. Di mana kita mau cari selama nilai fx-nya lebih dari 0, kita akan coba lebih dari epsilon, kita akan terus cari gitu ya. Atau di sini absolute fx lebih dari epsilon. Nah, kita cari x1 sama dengan di sini tadi rumusnya x0 gini berarti fx0 itu sama dengan f copy paste pada saat x0 gitu ya. Nih ya, kalau misalkan dimasukkan copy paste berapa nih f dari x0, kemudian turunan df x0 turunannya bagian bawah sini kita hitung juga sama dengan d dari f copy paste pada saat x0. Kita coba hitung ini. Nah, ini ya. Ini ya bagian atas, ini bagian bawah. Berarti x1 itu adalah x0 dikurangi dengan f x0 dibagi df x0. Ya kah? Ini dikurangi dengan ini bagi ini. Ini ya. Kemudian kita cari fx-nya adalah fx sama dengan f copy paste pada saat x1. Kalau sudah, nanti kan dilanjutin dengan x2, x3, x4 gitu kan. Berarti nanti gini, x0 nya itu adalah x1. Ini trik ya. Trik pemrograman sehingga tidak perlu variabel tambahan. Ini ya, ini ngetrik dikit gitu. Kenapa ngetrik? Ya, harusnya kan x2, x3, 4, x1, jadi x2, x3, x4 gitu kan. Ini enggak, biar variabelnya nanti balik lagi ke sini. Berarti x0 x1 yang ada nilainya disimpan lagi ke x0. Soalnya nanti dihitungnya seperti ini lagi prosesnya. Sampai ketemu fx-nya ini gitu loh. Nah, hasil akhirnya adalah berarti di x0 gitu kan. x0 sama dengan x0 pada saat fx berapa. Nah, kalau misalkan kita mau ngeprint sini ya, print tadi temperaturnya adalah x1, kemudian kita kasih tab jaraknya, jadi ini koma ya, x1 koma dikasih tab, kemudian fx ya. Belajarlah trik ini ya, kalau kalian sampai nggak menguasai, wah rugi banget. Oke, di sini ada tambahan, ada fungsi derivatifnya ya. Misalkan di sini kita ambil waktu d adalah simbol buat derivatif gitu ya, turunan. Oke, kita coba, kita simpan, kita jalankan. Semoga bisa. Oke. Kalau di sini banyak banget iterasinya, 1 2 3 lebih dari 10, mungkin 20-an ya, tapi di sini cuman berapa? Ada cuman 4 langkah udah ketemu. 5,3 bla 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 bla. Sama nggak ini?
32126, malah lebih akurat. Dimana selisihnya nilainya hampir 0,0, kemungkinan 0,001 kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas lebih akurat lagi nih. 321,497,66. Nah, di sini bedanya. Kita lihat perbandingannya ya. Ini hasil biseksi. Yang ini hasil dari Newton. Metode Newton. Nah, ketemu di bagian sini selisihnya. Oke. Ada dua, setelah yang ini sama, sisanya beda. Kemudian di sini terlihat iterasinya cuman ada 4 langkah selesai. Sedangkan di sini lebih dari mungkin 20 atau 30, kita tidak menghitung ya, tapi lumayan panjang. Tapi di sini cukup 4 kali iterasi ketemu. Ya, ini kenapa kalian di semester kemarin belajar analisis algoritma, ngapain gitu ya, bisa nggak dioptimasi gitu ya. Ini salah satu teknik optimasi ya di komputer. Ternyata dengan Newton bisa lebih cepat. Nah, sekarang kita coba pakai metode secant. Buka yang mana tadi, suhu copy, open. Di secant dia juga perlu 2 buah tebakan. Anggaplah sekarang 5 sama 6 gitu ya, tebakannya sama. Metode terakhir kita pakai adalah metode secant. Perlu 2 nilai tebakan. Nah, sedangkan nanti nilai berikutnya adalah hasil dari ini. Selisihnya gimana ya? Ketika selisih dua-duanya sangat kecil sekali, kita bisa ambil dari biseksi. Ini save as dulu, save as. Jadi metode ketiga. Gak ada XM. Sini selama selisihnya kecil, mencukupi gitu ya, udah lumayan dekat. Atau juga sama, misalkan while-nya digunakan batasan seperti ini. Batasannya sama seperti metodenya Newton. Kita pengen bukan selisih keduanya, tapi dari segi selisih fx-nya kita gunakan pendekatan Newton ya. Nah, di sini ketemu kita dapatkan x1 sama x2, x0 sama x1, kita hitung x2-nya. x2 adalah x2 itu sama dengan, tapi sebelumnya kita hitung dulu, fx0 sama dengan f copy pas pada saat x0, f dari x1 sama dengan f copy pas pada saat x1. Nah, x2 adalah apa nih di sini? X1 dikurangi dengan selisih x2, x3. Anggap misalkan ini bagian B, ini bagian C ya. Nah, misalkan kita buat seperti ini, A sama dengan variabel temporary, x1 dikurangi x0, x1 dikurangi x0. B adalah apa nih? fx1 dikurangi fx0, fx1 dikurangi fx0. Oke, ini ketemu. Kemudian x2 sama dengan A per B dikalikan dengan fx1 ya.
susah banget sih. X2 sama dengan berapa tadi? X1 dikurangin, benar kah? Dikurangin bagian atasnya A dibagi dengan B. Jadi sini A, bagian ini kita sebut sebagai B, disebut sebagai A, di sini sebagai B, dikalikan dengan fx1. Dikalikan dengan fx1. Kita ketemu x2. Oke, sekarang kita cek, berarti fx itu sama dengan f copy paste terhadap x2 ya. Kita cek kita print ya, print x2 koma st koma fx. Kemudian nah berarti kan kita harus ngitung x3 nih, x3 nya while-nya. Biar nggak jadi x3, kita ubah kayak gini, x2 sama dengan x1 dan x1 itu sama dengan x0. Kita oper. Yang akan menjadi salah. Kita ubah. Kita kan perlu x1 sama x2 nih. X1 sama x0. X1-nya adalah x0-nya adalah x1 dan x1-nya adalah x2. Sehingga nanti looping, kita nggak perlu lagi variabel x3. Lagi-lagi ini adalah trik pemrograman. Ini adalah trik pemrograman sehingga tidak perlu kita perlu variabel tambahan ya. Oke, hasil akhirnya adalah di sini ada x2 ya. X2-nya dipakai. X2 sama dengan misalkan 0. fx-nya misalkan sama lebih dari 1, berarti anggaplah 1 ya. Buat variabel cadangan aja nanti. Hasil akhir adalah x-nya gitu ya. X-nya sama dengan x2. Kemudian hasilnya adalah fx. Oke, semoga bisa ya. Saya nggak tahu juga. Semoga tidak error. Loop. Oke. Dapetin inilah hasil akhirnya adalah 5,3. Di sini perlu 1 2 3 4 5 kali iterasi dengan ketemu hasil fx-nya adalah lebih kecil lagi ya. Pangkat min 14. Selisihnya di mana nih? Kita bandingkan dengan yang tadi. Ini pakai biseksi, ini pakai Newton. Di sini pakai apa tadi nih? Second. Selisihnya 14. Nah, di sini 53, di sini 61. Sini 53. Sini 61. Ya. Ini kalau kita pakai second, bedanya nanti pakai second ton. Oke, itu tekniknya. Oke, 3 metode yang ada. Kemudian terakhir, apakah cuma 3 metode ini? Enggak. Kemudian apakah kalau ini kan dari 1 2 3 ini kita bikin prosesnya kita yang membuat toolbox-nya. Nah, di Python juga ada sebenarnya gitu.
Kita bisa gunakan pustaka SIMPI ini, misalkan import SIMPI sama T sama dengan simbol T, K-nya sekian, T-nya 0 sekian, TE, TD, F-nya ini, pakai simpi.solve F. Hasilnya adalah 31266146. Kalau kita bandingkan sama Newton 61246 persis ya. Kita bisa jadi sebenarnya di Python ada, tapi paling nggak kalian ngerti ininya ya, ngerti prosesnya. Makanya di metode numerik sepertinya sih mengulang hal lama, tapi dari mengulang hal lama ini harapannya adalah kalian ngerti bagaimana prosesnya bisa terjadi gitu. Kenapa bisa dibuat seperti ini. Nah, ini tools dibuat orang, sudah pasti dioptimasi, tapi ini adalah prosesnya, proses kerjanya. Oke, contoh kasus umum untuk sekarang gimana caranya untuk cari akar 2. Ya, kalau misalkan numerik gampang, tapi misalkan disuruh pakai pencil and paper, kalian bisa gunakan 3 metode ini. Kira-kira berapa? Coba diulangin untuk kasus akar 2 yang kalian gunakan samanya gini. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 2. Oke, coba lakukan ini ya, untuk mendapatkan hasil dari akar 2 pakai 3 metode plus 1 dari library-nya Python. Gimana caranya? Oke, itu adalah pengantar dari kuliahnya. Kalau misalkan ada masalah kita bisa mudah-mudahan kita bisa diskusikan di pertemuan meeting yang online ya, meeting online ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.